Oke, mungkin pernah ada istri marah nggak sadar, pernah nggak? Oh enggak, Beb, saya sadar marah saya. Masya Allah yang nonton ngomong gitu ya. Sadar marah. Kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba suami ini dimarah-marah sama istri. Pertama kali di pikirannya, di benaknya, di hatinya, istri ini gimana sih? Udah suami capek, pulang kerja, masih dimaki-maki, dimarah-marah, bukannya disanjung-sanjung, bukannya disiapin minum, bukannya dipijitin, bukan dikasih wajah yang enak, dikasihnya marah-marah. Istri yang seperti ini, ya Allah, ini istri ya Allah, kok begini ya Allah. Ini berarti suami nggak sadar nih. Istrimu marah-marah, jangan kamu cek istrimu, cek dirimu. Kan pengen istri nggak marah nih, solusinya adalah takwa, cek. Sepanjang perjalanan kamu nonton cewek enggak? Kalau dari kantor sampai rumah matamu melotot lihat yang haram, walaupun istrimu enggak ngerti, tiba-tiba di rumah istrimu marah-marah, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wah, kalau itu mah sering dia. Kalau itu mah sering. Sadar, Beb, kalau masalah lihat yang cantik, Masya Allah, bahkan sapa menyapa, itu hiburan ketika naik bus, naik kereta api, Beb, Masya Allah. Apalagi kalau lagi naik mobil itu taksi online atau ojek online, tiba-tiba yang nyupirin cewek, Beb, Masya Allah. Rezeki itu, Beb, rezeki, Masya Allah. Nah, kalau sampai rumah istrinya marah-marah, nggak jelas gitu ya, ya wajar. Allah pengen negur, justru alhamdulillah, saya langsung ditegur sama Allah. Jadi begitu aku wajah istri marah-marah, itu di hati, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Jadi minta ampunnya ke Allah. Iya, Mam, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Itu nanti selesai sendiri itu. Selesai sendiri. Dibereskan sama Allah Ta'ala. Udahlah, praktekkan, jangan praktek lihat ceweknya loh ya. Praktek introspeksinya ini loh, introspeksi dirinya itu dipraktekkan. Oke, dari kantor sampai rumah saya nggak lihat yang haram, Habib. Nggak lihat yang haram. Dari kantor sampai rumah urusan saya beres semua. Coba kamu cek. Tadi sholat asarmu bagaimana? Bener nggak sholat asarmu? Wudhunya bener nggak kamu waktu sholat asar? Kamu sholat asarnya sempurna atau tidak? Cek. Oh iya, Habib. Tadi ini saya sholat asar itu saya tunda sampai mau maghrib, kemudian wudhunya ya cepet-cepetan, wudhunya cepet-cepetan, sholatnya juga sambil koprol gitu ya. Saking cepetnya ya, keburu mau datang waktu maghrib. Kemudian saya pulang ke rumah. Nah, yaitu kekuranganmu dalam sholat itu Allah ingatkan. Kamu main-main dengan ibadah kepada saya, sholat yang paling utama kamu main-main. Makanya Allah ingatkan dengan istri yang marah-marah. Maaf ibu, ini contohnya baru istri marah-marah. Bentar lagi bapak maruk ngamuk-ngamuk kok, sama kok. Adil, tenang. Contohnya harus dua-duanya ya. Nih, marah-marah. Cek, hari itu kita ngapain? Hari itu kita ngapain? Habib, saya sholatnya bagus. Zikir saya bagus. Mata saya tahan. Kenapa istri saya marah-marah melulu? Oh, cek. Kamu diminta tolong sama bapakmu, langsung kamu jalankan enggak? Nih, ayahmu minta tolong, ibumu minta tolong, jawabanmu apa? Oh ya itu, Bib, Masya Allah. Saya agak sebel sama ayah saya, naudzubillah min dzalik. Saya agak sebel sama ibu saya, naudzubillah min dzalik. Walaupun munculnya itu di hati, nggak muncul di ucapan, rasa sebel, jengkel sama orang tua ini, Allah melihat, maka Allah akan berikan kita masalah, hal yang buat kita jengkel pula, istri, anak, teman, sahabat, kerabat, kenalan, semua tiba-tiba buat kita jengkel. Kenapa? Punya salah sama orang tua, langsung perbaiki, astagfirullah, ini saya punya salah sama orang tua saya. Begitu minta maaf sama orang tua, selesai itu masalah. Bayar minta maaf sama orang tua, masalah selesai. Siapa yang nyelesain? Yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah tahu begini berarti hidup itu mudah atau susah? Da'uka fika wa dawa'uka minka. Penyakitmu itu ada dalam dirimu dan obatmu ya juga dari dirimu. Maksudnya kalau kamu minta ampun sama Allah, kamu mau ibadah, kamu mau tobat, betul-betul istighfar, maka Allah akan memberikan kesembuhan atas masalah yang kita alami. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini ya,
sebetulnya apa yang terjadi ini kadang-kadang kan itu, baik itu ustadz, baik itu kiai, baik itu habib, baik itu hafizah gitu ya, kadang-kadang kan juga kena masalah. Tapi seringkali kita ini kan nggak sadar, saya ini kurang apa. Masya Allah itu, ini kalau sampai Habib Novel kemudian ngomong saya ini kurang apa, maka saya mewakili Habib Novel menjawab kurang wakeh, kurang banyak. Kamu kurang baca Al-Quran, kamu kurang istighfar, kamu kurang sholawat, kamu kurang sodakoh, kamu kurang bekti sama orang tua, kamu kurang sayang sama anak, kamu kurang perhatian sama keluarga, kamu kurang silaturahim, kamu kurang meninggalkan yang haram, kamu kurang menjalankan kewajiban dengan baik, kamu kurangmu kebanyakan. Makanya jangan gaya saya kurang apa. Ini kadang kalimat istri kepada suami. Para istri, ada nggak yang pernah ngomong gitu? Aku kurang apa mas? Aku kurang apa mas? Sepanjang hidupku baktikan untukmu, aku kurang apa? Anaknya jawab, kurang nutup aurat bu. Iya, kurang nutup aurat. Anaknya jawab, ibu kurang nutup aurat. Satu, mau sebutin lagi bu? Ibu hatamnya 5 tahun sekali bu. Kalah sama anaknya ini bu. Ibu kalau bicara kurang banyak, banyak. Sama juga dengan suami. Ya, sama suami. Kadang-kadang gitu, saya sebagai suami kurangnya apa? Saya udah tunaikan semua kewajiban saya sama istri, tapi kenapa seperti ini? Mewakili istri saya jawab, banyak. Mau saya sebutkan? Aib semua loh, aib loh. Banyak. Kurang nyiapin ini. Ini kalau dibongkar syariat, Masya Allah ini. Kalau dibongkar banyak saya dikeroyok suami-suami ini. Iya, di antara kewajiban seorang suami adalah menyiapkan pembantu rumah tangga untuk istri. Waduh, Beb, itu jangan dilanjutkan, Beb. Repot. Kecuali kalau istri merelakannya, udah mas, gak usah pakai pembantu rumah tangga, gak usah pakai ART, gak usah pakai yang membantu. Ya, saya sendiri mampu. Kalau suami itu nggak mampu, maka suami minta kerelaan istri, dan suaminya hendaknya membantu istrinya. Makanya dulu nggak ada judulnya istri keluar ke pasar, itu nggak ada. Yang keluar ke pasar adalah para suami. Istri duduk manis di rumah, cuman kasih daftar, nih belanjaan. Masya Allah, keren ya, keren gitu. Tapi ada istri juga yang ngomong, wah yang enaknya itu bukan masalah beli belanjaannya, tapi apa? Belanjanya, Beb. Ke pasarnya itu yang enak. Banyak kekurangan kita sebagai suami kepada istri. Kita kalau disuguhin makan, ngucap terima kasih aja nggak keluar. Masya Allah. Terima kasih, enaknya, nikmatnya, terima kasih. Nggak keluar. Begitu di rumah makan, itu yang di rumah makan yang bagian tugas ngasih piring, terima kasih mas. Mas minta air panasnya ya, keluar air panas, terima kasih mas. Mas minta teh panas, tambah lagi ya, datang teh panas, terima kasih mas, terima kasih. Istri dari pagi sampai malam setrika, siapkan pakaian, siapkan makan, siapkan macam-macam. Kita nggak ngucap terima kasih, jazakillah khairan, nggak ngucap. Ini kok lihatnya tegang semua, kenapa nih? Pelaku ya. Sadar diri kelihatannya ya. Perlu diungkap nih kekurangan suami. Kalau diungkap nih termasuk ustadznya kena juga ini. Banyak kurangnya, soalnya kita ini banyak kurangnya. Jadi kalau kita ini kena masalah, wajar atau gak wajar? Wajar. Solusinya di mana? Wa may yattaqillaha. Solusinya di Allah. Caranya membayar Allah. Innallaha ashtara. Allah telah membeli. Orang-orang yang beriman ini jiwanya dibeli. Makanya cara membayarnya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati.